Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang teks eksposisi di halaman 60. Teks eksposisi. Teks eksposisi. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 bulan 9 2021. Oke. Cara ini kepala nih. Di halaman 60 tentang teks eksposisi. Kita ke pengertiannya dulu. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang menjelaskan sebuah teks yang menjelaskan sebuah isu atau pernyataan yang menunjukkan sikap penulis di dalam menanggapi isu tersebut. Disertai bukti atau fakta. Kata kuncinya itu. Kalau eksposisi dia menjelaskan sebuah isu atau pernyataan yang disertai bukti atau fakta. Itu tentang teks eksposisi. Lalu tujuan dari teks ini tujuannya untuk meyakinkan. Ini sama seperti iklan, tapi kalau iklan itu produk yang ditawarkan, tapi kalau eksposisi ini dia isu yang dijelaskan untuk meyakinkan pembaca, isu tersebut, menanggapi isu tersebut disertai bukti atau fakta. Untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran pernyataan atau isu tersebut.
Oke. Oke, lanjutannya nih. Unsur pembangun teks eksposisi itu ada dua. Yaitu yang pertama itu dia gagasan. Kalau gagasan itu berarti dia berupa ide atau pendapat isinya biasanya kalau pendapat berarti dia argumentasi ya. Ide atau pendapat isinya biasanya berupa komentar penilaian dan juga saran oleh penulis. Yang B sekarang. Yang B itu dia fakta. Tadi nggak di foto ya, post fotonya. Yang kedua fakta. Kalau fakta merupakan peristiwa yang benar terjadi. Baru fungsinya, ini titik ya. Fungsi fakta ini fungsinya untuk memperkuat gagasan yang diberikan oleh penulis. Oke. Fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, fungsinya untuk memperkuat gagasan yang diberikan oleh penulis. Itu fungsi dari fakta. Oke, skip. Nggak ada. Kan cuma dua tadi kan?
Oke. Satu lagi ya catatannya. Oke. Satu lagi. Masih, cuman dia bagian kalimat ya. Ini untuk kalimat. Dulu. Saja nih. Udah, sekarang kita masuk ke ini aja. Ide. Oh ya. Ide pokok dalam paragraf. Iya. Nanti soalnya di ujian nanti untuk ide pokok paragraf. Untuk ujian UAS nanti ada tentang ini, ide pokok. Jadi harusnya ini materinya di bab 1, tapi bosan ngasih taunya. Ide pokok paragraf. Ini. Ide pokok paragraf itu ide pokok paragraf itu terbagi terbagi 3, yaitu biar gampang ingatnya yaitu dibagi 3. 1, 2, tidurnya. Yang pertama itu A, awal atau disebut dengan deduktif. Deduktif. Nah, ingat aja kalau D berarti duluan, itu maksudnya duluan, berarti di awal. Ide pokok paragraf itu terbagi 3, awal atau deduktif. Lalu ini dia ide pokok awal dan akhirnya. Ide pokok atau kalimat penjelas. Ide pokok terbagi 3, yang pertama di awal atau deduktif. Kalimat penjelas bertugas menjelaskan ide pokok yang terletak di awal kalimat. Contohnya kayak di buku dulu ya, tengok dulu. Nanti dulu ya. Contohnya nanti. Yang kedua itu B, belakang. Biar gampang ingatnya nanti A awal, B belakang, atau disebut induktif. Belakang. Iya, induktif. Ide pokoknya terletak di akhir
kalimat dalam paragraf. Di akhir kalimat dalam paragraf. Biasanya ditandai oleh kata ditandai oleh kata jadi, jadi oleh karena itu lalu oleh sebab itu yang terakhir, yang C nya A awal B belakang, yang C nya itu meja sini ya. Yang ketiga campuran C, campuran berarti ide pokok terletak di awal dan akhir paragraf. Terletak di awal dan akhir paragraf. Udah. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya ya. Contohnya cuma gambar aja Ustaz bikin, biar tahu tandanya. Kalau misalnya di awal paragraf gitu gimana, di akhir paragraf itu gimana. Contohnya nih ada buku. Guys. Ya. Apa? Ini contoh. Contohnya, contoh kalimat deduktif. Ya. Ini satu paragraf. Ya, Ustaz jelasin dulu. Yang C. Oke, gini. Kalau ide pokok yang kalimatnya itu yang terletak di awal, maksudnya itu gini. Yang Ustaz bikin ini, berarti dia di awal. Atau ide pokoknya. Ide pokoknya terletak di awal. Awal kalimat. Biasa itu di kalimat pertama terletak. Lalu kalimat selanjutnya itu kalimat penjelas disebut. Kalimat penjelas. Itu Ustaz bikin contohnya di buku ada. Lalu yang ini
yang di belakang. Yang warna merah ini merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Lalu yang Ustaz bikin warna biru ini biasa ditandai oleh karena tadi kan, oleh karena itu, oleh sebab itu ataupun jadi. Ini disebut dengan kalimat atau ide pokoknya terletak di akhir. Kalimat pokoknya di akhir. Kalau campuran tadi di sini di awal, di sini deduktif, ini penjelas, ini induktif. Ada kata jadi. Oleh karena itu, contohnya tuh di buku di halaman. Itu kalimat apa? Kalimat apa? Jadi ini kalimat pokok. Ini kalimat pokok di akhir. Ya, saya jelas di buku di halaman berapa ya? Kalimat penjelas. Iya. Ini kalimat penjelas, kalimat pokok di akhir. Oh ya, mana dia? Oh, di buku ada kok. Di halaman 72 nih, tengok. Situ ada pengertiannya. Di halaman 72. Ini gelombang berapa? Gelombang 1 apa 2? Nah, itu kan di halaman 72 tuh ada paragraf deduktif kan. Pengertiannya adalah paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya atau utama itu ya. Gagasan utama terletak di awal paragraf. Contohnya itu yang industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang tanda miring, yang tulisannya miring itu merupakan kalimat pokoknya. Lalu yang tulisannya biasa aja itu merupakan kalimat penjelas. Kenapa dia kalimat penjelas? Karena dia menjelaskan di kalimat yang sebelumnya tadi. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja terhadap ribuan tenaga kerja baik yang berasal dari masyarakat sekitar, pabrik maupun daerah lain. Lalu yang B itu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau kalimat penutup paragraf. Di paragraf induktif yang tulisan merahnya kan yang di akhir kalimatnya kan. Contohnya fenomena macam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Biasanya kalau induktif itu berupa kesimpulan dari paragraf penjelasnya ya. Sedangkan campuran contohnya itu dia ada di awal sama di akhir. Sorry. Oke, Oke, sekian pertemuan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.